Halo, saya Sustiningsih dari SDN Gajah Kumbul akan memaparkan hasil implementasi dari Diklat Didamba Angkatan 13 yang berjudul Pemanfaatan Teknologi atau Media Digital dalam Pembelajaran IPA berbasis Computational Thinking. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning dengan pendekatan STEM. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan 2 kali kegiatan asinkronus dan 2 kali pembelajaran tatap muka. Pada kegiatan asinkronus yang pertama, siswa melakukan tes awal menggunakan media Google Form. Kemudian, siswa menyimak video dari YouTube dan membaca artikel tentang pembuatan minyak angin aromaterapi. Selanjutnya, siswa menyimak simulasi interaktif menggunakan media PET Colorado. Setelah itu, siswa secara berkelompok membuat desain perencanaan proyek menggunakan aplikasi Google Docs. Aplikasi Google Docs ini menggunakan Google Docs kolaborasi. Setelah itu, peserta didik membuat jadwal eksperimen proyek menggunakan Google Slide kolaborasi juga. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan asinkronus 1. Ini tampilan dari tes awal menggunakan Google Form. Kemudian ini tampilan dari kegiatan menyimak video YouTube dan membaca artikel yang diberitahukan guru melalui media WA kelas. Kemudian ini adalah sebagian tampilan dari rancangan proyek menggunakan Google Docs dan ini adalah jadwal kegiatan proyek yang dilakukan menggunakan Google Slide kolaborasi. Pada pertemuan tatap muka yang pertama, siswa berdiskusi secara kelompok untuk merumuskan masalah yang diperoleh mereka setelah menyimak video YouTube dan membaca artikel. Rumusan masalah yang diharapkan adalah siswa bagaimana komposisi bahan aromaterapi agar menghasilkan aroma yang maksimal, kemudian bagaimana membuat produk aromaterapi dikaitkan dengan konsep penguapan. Setelah itu, setelah siswa sudah membuat rumusan masalah, kemudian guru menguatkan rumusan masalah tersebut dengan penguatan konsep penguapan melalui media Google Sites yang dibuat guru kemudian ditampilkan di depan kelas menggunakan media LCD. Berdasarkan dari rancangan yang telah dibuat di Google Docs secara kolaborasi, kemudian di pertemuan pertama ini siswa melakukan kegiatan percobaan dengan prosedur cara SMART, yaitu spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time based gitu. Jadi mereka melakukan kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang telah disusun dengan Google Slide. Mereka berusaha untuk tepat waktu. Dalam kegiatan percobaan ini, guru melakukan monitoring terhadap kegiatan proyek yang dilakukan oleh siswa. Ini adalah dokumentasi dari pertemuan tatap muka yang pertama. Ini terlihat guru sedang memperlihatkan blog dengan menggunakan Google Slide di depan kelas. Kemudian ini siswa menyiapkan alat dan bahan yang sudah mereka persiapkan sebelumnya dengan Google Docs. Bahan-bahan ini mudah ditemui di lingkungan siswa, begitu. Kemudian di sini terlihat siswa sedang melakukan pengukuran bahan-bahan dengan perbandingan yang tepat antara minyak wangi, kemudian alkohol, dan minyak kayu putih. Setelah itu siswa meletakkan rotan dengan 2 buah, kemudian mereka mengamati bagaimana aroma yang dihasilkan. Setelah itu mereka mencoba untuk menambahkan jumlah rotan menjadi 4 begitu dan membandingkan lagi bagaimana aroma yang dihasilkan. Dari percobaan ini guru melakukan monitoring di masing-masing kelompok. Setelah siswa melakukan kegiatan percobaan di kelas, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus di rumah dengan menggunakan HP yang dimiliki oleh siswa. Pengolahan data berdasarkan dari kegiatan percobaan dilakukan menggunakan media Google Sheets.
Kemudian setelah dilakukan pengolahan data, siswa secara berkelompok mencoba untuk membuat laporan dari kegiatan percobaan itu menggunakan media blog. Kemudian siswa melakukan refleksi menggunakan media Padlet. Setelah melakukan refleksi, siswa berlatih untuk mengerjakan latihan soal yang bermuatan Siti dengan menggunakan media word wall. Setelah dirasa siswa sudah menguasai dari materi penguapan ini, siswa melaksanakan tes akhir dengan media Google Form. Pada kegiatan tatap muka langsung yang kedua, itu siswa menguji coba dari produk yang telah dihasilkan di pertemuan sebelumnya. Begitu. Kemudian setelah dilakukan uji coba, siswa presentasi di depan kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Begitu. Jadi di sini nilai karakter sudah berkembang dari kegiatan pembelajaran ini. Setelah kegiatan ini selesai, mulai dari kegiatan asinkronus 1 sampai dengan kegiatan pertemuan tatap muka 2 ini didokumentasikan siswa dengan video yang dengan media Canva. Ini adalah dokumentasi dari hasil pertemuan tatap muka yang kedua. Di sini terlihat siswa sedang memajang hasil produk mereka sebagai bentuk uji coba dari produk mereka. Apakah aromanya bisa tercium dari aromaterapi yang telah mereka buat. Ini dokumentasi dari presentasi dari masing-masing kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyimak video saya selanjutnya. Salam dan bahagia.